pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi bersama kakak dan abang dalam ibadah online minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari minggu ini ya. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah hari Minggu ini ada Kak Sabrina dan Kak Bella. Dan pemusik kita ada Abang Abdi Stampul, halo. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Halo Abang. Halo. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau nyanyi bareng-bareng. Kita mau bernyanyi dari Kuat, Hebat, dan Besar. Ayo adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Sambil bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan semangat. Pakai gerakan ya Kak ya. Betul Kak Sabrina. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah
Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, Sabrina, kita mau menyanyikan lagi bahwa Tuhan itu adalah Kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, adik-adik silahkan duduk. Sekarang saatnya kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau menyiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi ini, untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang kami rasakan. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan selama kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, Minggu Rogate pada tanggal 22 Mei tahun 2022 dengan tema Bertekun dalam Doa. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji nama Tuhan Allah kita dengan penuh semangat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan Maha Kuasa,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Nah, lagu selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 12 ayat 1 dan 3, Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sholat minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sholat minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kelima berbunyi demikian. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, Kak Sabrina tahu nggak titah kelima itu apa? Tahu Kak? Apa tuh Kak? Hormati ayah dan ibumu supaya Iya. lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sekarang kita mau bernyanyi Kak, yaitu hukum Kelima. Hormati orang tuamu supaya
sedikit berkiranya. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah terima. Bukan patuh Bapa, bukan patuh Bapa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh Mama, bukan patuh Papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik, sayang kakak dan adik. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Selanjutnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 2, Sadagoar Naumuli. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 4.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, lagu ini mengatakan bahwa kita mau katakan kepada Yesus segala permohonan kita dalam doa. Kita bernyanyi dari NS Sekolah Minggu nomor 107 dengan judul Katakan pada Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Katakan pada Yesus dalam doamu. Katakan pada Yesus kesukaranmu. Tentulah kau menang dalam pencobaan. Katakan pada Yesus dalam doamu. Kita bangkit berdiri ya. Kita mau katakan sekali lagi segala permohonan kita dalam doa. Katakan pada Yesus dalam doamu. Katakan pada Yesus kesukaranmu. Tentulah kau menang dalam pencobaan. Katakan pada Yesus dalam doamu. Marilah kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan Kak Delvia dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja Minggu 22 Mei 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Seluruh teman-teman, kakak abang, guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 9 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun dari tanggal 9 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Nah Kak Sabrina, kita mau menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun 1 minggu ini dan juga Kak Hera Sihite. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu Kak Hera, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu Kak Hera, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu Kak Hera, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu Kak Hera, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik dan juga Kak Hera Sihite. Zending Departemen Marturia HKBP membutuhkan minimal 10 sepeda motor jenis Supra untuk mendukung kegiatan para misionaris kita di kawasan penginjilan HKBP, yaitu di kawasan pedalaman Bengkalis, Riau Daratan, Rupat, Jambi, dan lain-lain. Untuk itu, Sekolah Minggu HKBP Rawamangun membuat gerakan One Heart for Zending. Sebagai wujud nyata, anak-anak dan pelayan sekolah minggu turut serta menjalankan amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sepeda motor Supra yang dibutuhkan senilai sekitar 20 juta per unit. Dan melalui gerakan ini diharapkan dapat menyediakan minimal 1 sepeda motor.
anak-anak dan para pelayan sekolah minggu yang hendak berpartisipasi dalam gerakan sekolah minggu bermisi dapat menyampaikan komitmennya melalui MyASM. Dana donasi ditransfer ke rekening sebagai berikut. Atas nama Ivana, Bendahara Seksi Sekolah Minggu. Bukti transfer di-upload ke Google Form yang akan di-share ke WA grup masing-masing kelas. Batas pengumpulan donasi adalah 5 Juni 2022. Mari kita wujud nyatakan amanat agung Tuhan Yesus melalui dukungan kita pada pengkabaran Injil HKBP. Ingat, setelah presensi online, adik-adik jangan lupa mengisi presensi online di MyASM ya. Adik-adik dapat menggunakan link yang ada di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 29 diambil dari Nats Matius 14 ayat 25 sampai dengan 32 dengan tema orang benar berseru, Tuhan menjawab. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 230. Tuhan Yesus, aku berjanji. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, masih tetap semangat? Masih sukacita ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini adalah Minggu Rogate. Kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan tentang seorang yang berdoa kepada Tuhan dengan luar biasa. Nah, mau tahu ceritanya? Yuk buka Alkitabnya
di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 dimulai dari ayat yang ke-31 hingga ke-39. Di mana tertulis kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 31 hingga 39. Yuk kita baca ya, adik-adik yang di rumah boleh membaca di dalam Alkitabnya ataupun membaca teks yang di layar handphone atau di televisi. Yuk kita ikuti demikian firman Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di sini siapa yang rajin berdoa? Yang kalau katakan bangun tidur, dia berdoa, mau makan, dia berdoa, lalu mau tidur, dia berdoa, atau mau sekolah, atau mau berangkat dari rumah, atau mau bermain, atau ketika dia sakit, atau ketika dia takut, siapa di sini yang berdoa? Hayo. Atau ada yang di sini malas-malasan untuk berdoa? Pastinya nggak ada ya, karena anak-anak sekolah minggu adalah anak Tuhan, anak baik yang rajin berdoa. Nah, tapi ada loh anak-anak yang kalau dibilang berdoa, ayo berdoa yuk nak, berdoa yuk adik. Dia bilang begini, nggak tahu berdoa. Atau misalnya kalau disuruh mau berdoa, dia berdoa, tapi berdoanya langsung buru-buru. Amin. Iya, itu ngapain coba? Itu lagi kumur-kumur. Atau ada yang berdoa begini. Amin. Nah, itu lagi ngantuk juga.
Nah, itu kurang baik ya adik-adik. Kalau berdoa, tarik nafas dulu. Tenang. Lipat tangan. Tutup mata, lalu berdoa. Doanya yang jelas kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Doanya hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, bukan kepada mama atau kepada opung, atau kepada handphonenya, atau kepada opung Google. Berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tenang, tutup mata, lalu berdoa. Ya Tuhan Allah, seperti itu. Lalu menyampaikan doa permohonan kita. Nah, kalau berdoa ke tempat lain emang nggak dikabulkan? Ya pastinya enggak dong. Siapa yang pernah di sini berdoa sama mobil-mobilannya supaya mobil-mobilannya bawa dia jalan-jalan? Ya healing gitu. Ya mobilku, bawalah adik healing. Ada yang pernah nggak? Atau siapa di sini yang pernah berdoa kepada handphonenya? Ya handphoneku, bawalah aku jalan-jalan ke puncak. Adik capek deh. Ada yang pernah? Pastinya nggak ada kan? Nah, waktu itu juga di Israel terjadi kekeringan 3 tahun. Nggak pernah hujan. Bayangkan kan, kemarin-kemarin siapa yang merasakan di sini panasnya luar biasa. Siang-siang panas banget. Sampai takut keluar rumah. Nanti keringatan, nanti kulitnya hitam, nanti rambutnya jadi keriting, nanti jadi capek. Nah bayangin 3 tahun panas terus, nggak pernah ada hujan. Nah kalau panas, kalau itu kemarau, tidak ada hujan, maka pohon-pohonan juga akan mati. Rumput-rumput mati dan tidak bisa untuk menanam padi atau menanam bahan makanan. Maka Israel menjadi sengsara. Lalu datanglah raja bersama istrinya yang bernama Isabel. Siapa namanya? Ya, Isabel. Mereka berdoa kepada Dewa Baal namanya. Padahal Israel kan anak Tuhan. Kok anak Tuhan berdoanya ke dewa yang lain sih? Kok nggak sama Tuhan? Kok anak Tuhan minta dalam kehidupannya, dalam doanya bukan sama Tuhan? Kok sama yang lain-lain? Kan aneh. Lalu datanglah Nabi Elia. Dia marah. Dia berkata, ya sudah sekarang ayo kita tanding. Mau dewamu yang menang atau Tuhanku, Tuhan Israel yang akan menang. Yuk kita lihat, kita adu. Kalau Tuhanku yang menang, maka Tuhankulah Allah yang benar. Tapi kalau Tuhanmu tidak menang, maka itu Allah yang salah. Itu tidak baik. Caranya gimana? Lalu dibuatlah, yuk sekarang begini, yuk kita buat di sini api unggun. Tumpukan di sini kayu bakar. Lalu buat di atasnya korban lembu. Nah, yuk. Kalian berapa? 450? Berapa kalian? Kata Nabi Elia. Semua kalian berdoa. Lalu mulailah berdoa nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Isabel itu. Dan berdoa kepada Baal. Oh Baal, datangkan api. Sampai mereka melukai diri mereka, mengambil pisau, menusuk badannya. Oh Dewa Baal, turunkan api. Tahu apa yang terjadi? Sampai sore, matahari mau terbenam, tak ada datang api. Lalu giliran Elia, datang Elia. Oke, udah datang belum? Belum ya, sekarang giliranku ya, kata Elia. Lalu isilah air ke buyung, ke ember. Nah, siram kayu api itu, siram lembu itu. Kok disiram sih? Kok pakai air? Kenapa nggak pakai minyak ya?
bensin ke, pakai minyak tanah ke, atau solar gitu biar langsung terbakar habis. Tapi itu hebatnya luar biasa. Elia mau menunjukkan entah mau bagaimanapun, kalau Tuhan sudah menyuruh, kalau Tuhan yang turun tangan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang sudah bekerja, tidak ada yang tidak terjadi. Itu tandanya Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Lalu setelah disiram, berdoalah Elia. Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, turunkanlah api. Lalu seketika datanglah kilat dari langit menyambar lembu yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Jedar! Tiba-tiba semuanya terbakar. Lembunya, kayunya, batu-batunya, bahkan tadinya air yang di situ pun menjadi kering. Akhirnya, siapa sekarang yang menang? Baal? Apakah dia Allah yang benar, Allah yang sejati? Atau Tuhanku? Kata Nabi Elia. Lalu semua bangsa, semua orang di situ mengatakan, oh engkaulah Tuhan Allah. Oh engkaulah Tuhan Allah. Dialah Tuhan. Dialah Allah. Mereka pun akhirnya mengakui Allahnya Nabi Elia. Allah yang membawa mereka dari Mesir. Allah yang memberikan mereka makan. Allah yang memelihara hidup kerajaan mereka. Tuhan Allah yang mengangkat nabi, yang mengangkat raja, yang mengangkat para hamba-hambanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan Israel. Nah, adik-adik, ternyata bisa juga ada orang yang salah meminta. Sekarang melalui cerita ini kita diajarkan untuk meminta hanya kepada Tuhan Allah yang benar. Sesuai juga dengan hukum Taurat yang keberapa? Ayo. Hukum Taurat yang keberapa? Kita anak-anak Tuhan, orang Kristen menyebut nama Tuhan hanya ketika dalam doa, pujian, kesesakan, atau kita butuh pertolongan. Ayo, itu titah keberapa dikatakan? Titah ketiga. Apa titah ketiga? Ayo. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan kita itu kita panggil dalam doa kita. Karena dia Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kuat. Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang lebih hebat. Tuhan yang mengasihimu sangat luar biasa. Tuhan yang mencintaimu. Tuhan yang melindungimu. Tuhan yang melindungi papa mamamu. Bahkan dia Tuhan yang merancangkan masa depanmu. Dia Tuhan kita, Yesus, yang tersalib, mati dan dikuburkan, tapi dia kalahkan kematian. Dialah Tuhan kita. Oke, adik-adik, anak-anak Tuhan. Nah, sekali lagi, kita tenang. Lalu berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang dahsyat. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang mencintai anak-anak, Tuhan pelindung anak-anak, kami bersyukur di hari ini Tuhan memberikan firman-Mu untuk mengajar dan meneguhkan iman anak-anak sekolah minggu di gerejamu hari ini. Berkatilah ya Bapa yang baik, firman-Mu itu untuk boleh bertumbuh dan berbuah di dalam diri anak-anak sekolah minggu, dan berkatilah anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan ketika mereka berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon perlindungan, memohon berkat, dan ketika anak-anak menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus,
Kami bersyukur, kami berdoa, kami menundukkan kepala, kami melipat tangan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Abang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada Mama dan Papa untuk memberikan persembahan. 3 mudah memberikan persembahan. Yang pertama dengan cara setor ke bendahara gereja, atau kalian juga bisa scan QR code yang ada di samping. Kemudian yang ketiga dapat transfer ke rekening gereja di bawah ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku MD nomor 626 ayat 2 dan 3, Holom Tanomani. Nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga
Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita untuk minggu hari ini. Adik-adik semuanya, kami atas nama pendeta Parhalado, kakak abang guru sekolah minggu menyampaikan selamat hari minggu, salam sehat. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.